الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah Rabbul Alamin
yang mana Allah masih mengizinkan kita untuk sampai umur kita di Jumat yang berkah ini. Betapa banyak saudara-saudara kita tahun lalu, bulan lalu, bahkan kemarin masih bersama dengan kita, tetapi mereka sudah sampai ajal kepadanya, sehingga tidak sampai lagi di Jumat yang berkah ini. Begitupun tak henti-hentinya kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, sallallahu alaihi ashran, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalimat yang sangat mudah, tetapi mampu mendatangkan manfaat yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Itulah dia kalimat salawat. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat merupakan hari yang begitu penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bawa bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal, semulia-mulia persiapan adalah takwa kepada Allah. Jadi, manakala kita hendak meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, tiada lain, tiada bukan, dan kita berbekal takwa kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang beriman, puncak dari ibadah yang kita kerjakan adalah kita berharap meraih ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ridho dan rahmat dari Allah itu, maka kita tidak boleh melupakan 2 perkara yang sangat penting. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa ibadah yang kita kerjakan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, memastikan seluruh ibadah yang kita kerjakan yang wajib maupun sunnah terhindar dari perkara-perkara yang mampu merusak amalan kita. Kalau di rumah kita ada rayap, ada sarang serangga yang memakan bangunan kita, langsung kita bergegas mencari obat untuk membunuh tempat serangga itu, bahkan menghancurkan, karena kita takut jangan sampai rayap ini menghancurkan bangunan kita. Begitu pula dengan ibadah kita. Kadangkala kita tidak menyadari ada perkara-perkara yang kita kerjakan yang ternyata perkara ini justru menjadi rayap-rayap amal, merusak amal kebaikan kita. Kita sudah capek-capek beribadah kepada Allah, ternyata kita melakukan perkara yang merusak amalan kita, rugilah kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Apa perkara yang mampu merusak amalan kita? Yang pertama adalah riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku li asgar." Qala syirku li asgar ya Rasulullah, kata sahabat. Dijawab oleh Nabi, qala ar-riya. Sungguh yang aku takutkan dari umatku adalah riya. Bertanya sahabat,
Apa itu syirik kecil atau riya ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya, mau dipuji tidak ikhlas. Makanya di yaumil kiamah ada 3 kelompok golongan manusia yang sudah membawa amalannya luar biasa. Yang pertama orang yang berjihad. Dia membawa amalannya, ditanya oleh Allah, untuk siapa engkau berjihad? Kata Allah. Dia mengatakan, untuk engkau ya Allah. Karena Allah maha mengetahui isi hati. Allah mengatakan engkau dusta. Engkau berjihad hanya karena engkau mau dianggap pahlawan. Diseret masuk ke dalam neraka. Kelompok yang kedua atau orang yang kedua, yaitu orang yang belajar menuntut ilmu. Ditanya oleh Allah, untuk siapa engkau belajar? Dia mengatakan, untuk engkau ya Allah. Karena Allah maha mengetahui isi hati. Allah mengatakan, engkau dusta. Engkau belajar hanya karena mau dianggap alim, ulama. Diseret masuk ke dalam neraka. Kelompok yang ketiga atau orang yang ketiga, orang yang membawa amalan sedekahnya. Ditanya oleh Allah, untuk siapa engkau bersedekah? Dia mengatakan, untuk engkau ya Allah. Allah mengatakan, engkau dusta. Engkau bersedekah hanya karena mau dianggap dermawan. Diseret masuk ke dalam neraka. Coba kita bayangkan, dia sudah mengorbankan hartanya, waktunya untuk belajar, bahkan dia korbankan nyawanya untuk berjihad. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada sifat riya. Mau dipuji, tidak ikhlas. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak ketika hendak berjihad, sampai-sampai beliau menggunakan cadar menutup wajahnya, cuma kelihatan matanya. Saking takutnya diketahui bahwa saya ini Imam Ibnu Mubarak yang berjihad. Tamim Ad-Dari, Imam Rawatib, sekaligus Imam Tarwi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang pernah memimpin sholat tarwi hingga masuk waktu sahur. Ketika ditanya, bagaimana salat tahajud, salat malam engkau wahai imam? Dia terdiam sejenak lalu mengatakan, sungguh 2 rakaat salat malam yang tidak diketahui oleh manusia lebih aku cintai ketimbang 1000 rakaat yang aku kerjakan lalu diketahui oleh seluruh manusia. Saking takutnya amalannya rusak gara-gara riya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah sifat takabbur. Dalam kitab Tafsir Al-Munir disebutkan, diriwayatkan bahwa dahulu iblis selama 14.000 tahun, kami ulangi 14.000 tahun Pak, bertawaf mengelilingi arsy atas perintah Allah dan tidak pernah mengeluh, tidak pernah membantah kepada Allah selama 14.000 tahun. Tapi sekalinya dia sombong, dikeluarkan oleh Allah ke dalam surga. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar, kata Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para makhluk, para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia sombong. Makanya dalam sejarah kita lihat, semua orang yang sombong itu tidak akan pernah meraih kesuksesan. Raja Namrud, kekuasaannya luar biasa, hebat kerajaannya. Dia sombong dengan kekuasaannya. Allah mengirim seekor serangga yang masuk ke dalam telinganya. Dia merasa kesakitan sampai dia memantul-mantulkan kepalanya di tembok.
Dengan serangga itulah yang ada masuk di telinganya yang menyebabkan dia meninggal. Dia sombong karena kekuasaannya. Qarun, kekayaannya luar biasa, harta bendanya hebat, sampai-sampai kunci-kunci harta bendanya baru mampu diangkat orang terkuat di zamannya. Dalam riwayat disebutkan pernah suatu ketika Qarun keluar dari kerajaannya menggunakan pakaian kehormatannya, didampingi 4.000 pasukan berkuda, saking hebatnya hartanya. Tapi karena dia sombong dengan hartanya, dia bangga dengan hartanya, ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Abu Jahal hebat pada saat perang Badar melawan kaum muslimin. Abu Jahal memimpin kaum kafir, jumlah pasukannya 1.000 orang, 1.000 pasukan, melawan 315 pasukan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Badar sempat bernegosiasi mengajak Abu Jahal untuk tidak dilaksanakannya perang. Tapi Abu Jahal tidak mau, dia sombong. Dia ingin memusnahkan seluruh pasukan kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Karena dia sombong, Abu Jahal yang sombong ini ternyata dibunuh oleh 2 orang anak kecil dari kaum Ansar, yang mana orang tuanya ini hanya seorang petani, anak kecil. Kenapa? Karena dia sombong dengan kelompoknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk rendah diri, bersilaturahmi dengan siapa saja, anak yatim, orang yatim, fakir, miskin, semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersilaturahmi. Itu mewujudkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga, perkara yang mampu merusak amalan kita adalah hasad. Iyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat, kata Nabi. Jauhilah dari kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu mampu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Makanya ulama kita menyebutkan ciri-ciri orang yang hasad itu, dengki itu, yang pertama, dia merasa tidak senang, kesal. Kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, dia merasa tidak senang. Hatinya menjadi sangat kesal kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Tingkatan yang kedua, bukan cuma tidak senang kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, tetapi berusaha bagaimana caranya nikmat itu hilang kepada orang lain. Dia sudah berusaha kasih hilang itu nikmat. Orang dapat jabatan, dia berusaha bagaimana caranya kasih hilang. Orang dapat rezeki, bagaimana caranya rezeki itu hilang. Dan ada tingkatan yang lebih berbahaya dari 2 ini. Bukan cuma merasa tidak senang, bukan cuma ingin menghilangkan, tetapi dia ingin nikmat itu pindah kepadanya. Ini lebih berbahaya. Dia ingin jabatannya itu yang didapatkan orang pindah kepadanya. Nikmat yang didapatkan orang itu pindah kepadanya semua. Ketika temannya orang itu sudah hilang, dia ingin semuanya musnah dan pindah kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar berlindung dari orang yang hasad ini. Dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Olehnya itu, marilah kita berusaha untuk menjauhkan diri dari rayap-rayap amal, dari perkara-perkara yang mampu merusak amalan kita. Jangan sampai harta kita sudah keluarkan di jalan Allah, kita sudah meluangkan waktu, kita sudah sibuk beribadah kepada Allah, tetapi kita lupa ada perkara yang mampu merusak, yang menjadi rayap-rayap amal kita.
Kalau kita sudah berusaha menghindarkan diri dari perkara itu, insya Allah kita akan memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lahum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di khutbah yang kedua ini, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Allahumma ya